tidak harus dibuat oleh pihak ketiga ataupun para fans, sebab Super Sentai sendiri kadang melakukan parodi yang memplesetkan Ranger-Ranger ciptaannya sendiri, bahkan di dalam satu episode yang mereka tayangkan. Biasanya, itu adalah kisah di mana tokoh-tokoh di luar tim Sentai-nya yang ingin sekali menjadi bagian dari Super Sentai, walaupun dengan segala keterbatasan mereka, misalnya kemampuan bertarung yang tidak begitu baik, ataupun kostum mereka yang ngasal banget secara desain. Namun meskipun demikian, klasifikasi seperti ini adalah resmi oleh Super Sentai maupun Toei Company. Jadi keberadaan mereka masih dianggap sebagai bagian dari franchise ini yang disebut sebagai Sentai Wannabe, atau orang-orang yang ingin sekali menjadi Super Sentai namun tidak pernah mampu. Dan karena akan ada detail poin dalam list kali ini, maka diperingatkan bahwa video ini tentu saja mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 Sentai Wannabe di Super Sentai versi Tokufax Indonesia. White Rose Fencer, Taiyo Sentai Sun Falcon. Seperti yang kamu tahu, bahwa Sun Falcon adalah Super Sentai pertama yang berformat trio, bahkan tidak memiliki member wanita di dalam timnya. Oleh karena itu, satu-satunya wanita yang menjadi tokoh support system dalam serial ini adalah Misa Arashiyama, yang merupakan seorang putri dari Komandan Arashiyama yang merupakan leader bagi organisasi Sun Falcon. Dan walaupun Misa bukan seorang Sentai Ranger yang aktif bertarung di lapangan, bahkan lebih banyak membantu dari dalam markas, namun ternyata wanita bertubuh mungil ini punya kemampuan bertarung yang mungkin hampir setara dengan para Sun Falcon, yakni pada episode ke-29 di mana Misa diam-diam beraksi melawan monster Rosmonger dengan identitas rahasianya, yakni Shirobara Kenshi atau White Rose Fencer, yakni pahlawan wanita bertopeng dengan permainan anggar yang sangat ahli. Mungkin tidak seperti yang lain dalam list kali ini, karena kemunculan Misa sebagai White Rose Fencer bukan bagian dari jokes, melainkan beraksi sebagai pahlawan sungguhan yang mampu bertarung dengan sangat ahli. Walaupun tetap saja ia dikategorikan sebagai Sentai Wannabe karena aksinya sebagai karakter yang menginginkan untuk bisa bertarung seperti Super Sentai. Dan karakter White Rose Fencer ini menginspirasi karakter lain ke depannya, yakni Rei Tachibana atau Dynapink di serial Kagaku Sentai Dynaman yang memiliki kemampuan anggar dan juga bertema bunga mawar. White Tracer, Gekiso Sentai K-Ranger. Nah, ini dia yang mungkin jadi Sentai Wannabe dengan nuansa komedi, yakni pada episode ke-25 ada seorang alien remaja wanita yang sangat mengidolakan K-Ranger, di mana gadis bernama Radieta Van Belt ini kemudian memperkenalkan diri kepada para K-Ranger dan mampu berubah menjadi White Tracer, walaupun bukan dengan kostum full suit seperti Sentai kebanyakan, melainkan sebuah kostum minimalis ala Magical Girl dengan ornamen khas K-Ranger, karena bagaimanapun ia memang bukan anggota resmi dari tim Sentai ini. Bahkan ia bertarung dengan gaya yang kocak dengan kemampuan sihir ala Sailor Moon dan semacamnya. Walaupun kemunculannya terbatas, namun kemudian Radieta tetap muncul dengan persona White Tracer-nya, bahkan dengan sebuah mecha yang ia sebut sebagai Radiaka Robo. Ya, buat yang belakangan sering nonton Tokufax Indonesia, kalian tahu bahwa kita cukup sering sekali membahas soal robot yang berbentuk seperti Hello Kitty ini. Dan ternyata Radieta adalah adik perempuan dari Zonet yang merupakan anggota dari kelompok Bozoku yang merupakan antagonis bagi K-Ranger sendiri. Namun fakta unik di belakang layar bahwa Radieta diperankan oleh dua aktris yang berbeda, yakni Megumi Hamamatsu pada episode ke-25 yang kemudian digantikan oleh Misaki Sudo pada kemunculan selanjutnya. Semua lantaran alasan kesehatan dari aktris Hamamatsu sendiri yang kurang begitu fit pada saat itu, yang membuatnya harus digantikan oleh aktris lain. Abare Pink, Bakuryu Sentai Aba Ranger. Ini juga merupakan bagian dari joke semata, dimana seperti yang kamu tahu, tokoh support wanita bernama Emiri Imanaka ini awalnya merupakan orang yang dikira terpilih menjadi Abare Yellow, bersama dengan Ryunosuke Shugishita yang awalnya juga dikira sebagai Abare Blue. Namun walaupun mereka gagal berubah, tokoh-tokoh berikut tetap setia mendampingi Aba Ranger dari dalam markas mereka. Namun pada episode ke-38, Emiri terpaksa berpura-pura
menjadi bagian dari Aba Ranger untuk mengelabui orang tuanya agar ia punya alasan untuk tidak ikut pindah ke Thailand, yakni menyamar sebagai Sentai wannabe bernama Aba Reping dengan kostum dan senjata yang ala kadarnya. Bahkan karena Emiri sangatlah ceroboh, naif dan juga polos, membuatnya bertarung dengan cara yang sembrono. Ya maklum, karena bagaimanapun ini hanyalah bagian dari parodi semata. Namun uniknya, saat Emiri kembali bersama Yukito di salah satu episode Kaizoku Sentai Gokaiger, wanita ini memberikan Aba Reping Ranger Ki kepada Gokaiping dan berhasil mengubahnya menjadi Aba Reping, tentu saja dengan kostum ala kadarnya seperti yang pernah ia kenakan dulu. Dan seperti biasa, tentu saja kekuatan itu sama sekali tidak berguna, dan kisah Emiri sebagai Aba Reping digunakan pada episode Power Rangers SPD yang berjudul Boom, di mana tokoh yang bernama Boom ini juga berpura-pura menjadi SPD Orange Ranger hanya untuk menyenangkan orang tuanya saja. Shinken Brown, Samurai Sentai Shinkenger, hampir sama seperti Radieta Van Belt yang ada di Gekiso Sentai Karanger yang tadi kita sebutkan. Sebab tokoh yang berikut ini juga sangat mengidolakan Shinkenger dan berniat untuk menjadi bagian dari tim samurai tersebut. Di mana pria bernama Richard Brown ini merupakan pria Amerika yang ternyata pernah menjadi korban Gedoshu yang juga disembuhkan oleh Ryunosuke menggunakan kekuatan Kajiki Disc. Semenjak saat itu, ia sangat terinspirasi untuk menjadi samurai dan ingin sekali menjadi anggota Shinkenger. Muncul pada episode ke-14, di mana tentu saja permintaan Richard Brown untuk menjadi Shinkenger ditolak oleh Takeru secara diam-diam. Namun karena menyadari bahwa pria ini sangat keras kepala, membuat Ryunosuke atau Shinken Blue berpura-pura untuk melatihnya menjadi samurai dengan harapan agar pria ini menyerah begitu saja. Akan tetapi, meskipun Ryunosuke sudah tidak ingin melatihnya lagi, Mr. Brown justru salah sangka dan mengira bahwa ia sudah layak menjadi seorang samurai, dan justru membuatnya tiba-tiba muncul di tengah-tengah pertempuran bersama Shinkenger dengan identitas karangannya sendiri yang ia sebut sebagai Shinken Brown alias Shinken Coklat. Tentu saja dengan kostum yang seadanya, yakni seragam latihan dan juga pedang bambu biasa. Bahkan kemampuan bertarungnya sama sekali tidak mumpuni. Namun Mr. Brown justru menginspirasi para Shinkenger untuk tidak menyerah dalam pertarungan, dan setelah itu Shinken Brown ini kembali ke negara asalnya di Amerika Serikat. Pink Buster, Tokumei Sentai Go Busters. Berbeda lagi dengan yang satu ini, karena tokoh ini sebenarnya adalah wanita pencuri misterius yang telah mencuri kartu Mesaya dari seorang kolektor barang antik, dan ia hanya muncul sekali pada episode ke-41 ini saja, di mana wanita bernama asli Reika Saotome ini beraksi sebagai pencuri dan terpaksa melibatkan Go Busters sebab yang ia curi adalah perangkat dari monster yang sangat berbahaya. Namun secara tidak sengaja, kartu Mesaya yang ia curi tadi telah menginfeksi kaca pembesarnya sehingga mengaktifkan monster Luploid yang membuat orang-orang kehilangan keserakahannya. Akan tetapi di satu sisi, Pink Buster ini tetap melakukan aksinya sebagai pencuri dan bahkan mencuri Morphin Brace milik Hiromu atau Red Buster, bahkan menipu Hiromu dengan janji bahwa Reika akan berhenti mencuri setelah Metaloid berhasil dikalahkan. Uniknya, kostum Pink Buster bukan berbentuk seperti Go Buster, melainkan hanya meniru sedikit dari seragam sivilian dengan wig berwarna pink dan juga kacamata hitamnya. Bahkan pada versi movie Dobutsu Sentai Go Busters, kostum yang sama digunakan juga oleh tokoh bernama Rika Sakurada yang merupakan kakak perempuan dari Hiromu Sakurada, namun dengan identitas dan nama yang berbeda, yakni Pink Cat. Hanya saja karena ini berlatar di dunia alternatif atau multiverse lain, maka Pink Cat dan juga Pink Buster sama sekali tidak ada hubungannya. Zio Human, Dobutsu Sentai Zyuohger. Ingat paman dari Yamato Kazakiri yang satu ini? Pria tua bernama Mario Mori ini merupakan pecinta hewan dan juga seniman yang sangat nyentrik. Ia memiliki rumah di tengah hutan, tempat Yamato dan para Zyuohger lainnya menumpang. Namun lucunya, meskipun tinggal satu atap bersama dengan mereka semua, paman Mario sama sekali tidak mengetahui tentang identitas para Zyuohger dan juga wujud human mereka. Paling tidak pada awal-awal season ini saja. Namun pada episode ke-14,
2044, Mario Mori kemudian memutuskan untuk menjadi bagian dari Zyuohger setelah mengetahui identitas dari keponakannya tersebut, yakni sebagai Zio Human dengan kostum ranger yang berwarna pink dan bergambar siluet wajahnya sendiri, namun mengenakan helm sepeda motor yang menggambarkan bahwa tentu saja karakter ini bukanlah ranger yang sebenarnya. Akan tetapi episode ini tidak menampilkan pertempuran Mario Mori sebagai Zio Human, sebab ini hanyalah episode recap atau kilas balik semata yang isinya hanyalah cuplikan pertarungan dan juga momen-momen penting di season ini. Dan pada movie Dobutsu Sentai Zyuohger Return, Mario Mori kembali mengenakan kostum Zio Human-nya itu sebagai bagian dari callback lelucon semata. Kenapa? Sebab sang aktor yang bernama Susumu Terajima ini sudah pernah membintangi sebuah film parodi Super Sentai yang berjudul Unsung Hero dengan kostum berwarna pink pada tahun 2014, dan kemunculannya sebagai Zio Human adalah referensi dari karakter yang pernah ia mainkan itu. Kirame Gold, Masin Sentai Kiramager. Dan yang terakhir sejauh ini adalah mentor yang sebenarnya nggak terlalu ngaruh-ngaruh amat dalam kisah Kiramager sendiri. Namun pada episode ke-30, pria bernama Murio Hatakaminami ini menunjukkan sebuah proyek rahasianya. Akan tetapi Takamichi sang Kirame Silver salah mengira bahwa adiknya tersebut juga menginginkan untuk menjadi bagian dari Kiramager. Bahkan Takamichi berasumsi bahwa Murio sedang membuat proyek untuk mengubahnya menjadi Kirame Gold menggunakan busur panah Kira Full Go Arrow, tentu saja dengan kostum modifikasi dari Kirame Silver sendiri, namun dengan sentuhan warna emas, lengkap dengan armor Kira Full Go Arrow dan juga selendang emas. Namun ternyata itu semua tidak terbukti kebenarannya, sebab Murio hanya memodifikasi atau mengupgrade Kira Full Go Arrow agar memiliki kemampuan untuk memanggil King Oradin dalam wujud Mashin Oradin dan juga Mashin Hakobu. Jadi sangat berbeda dengan konsep Sentai wannabe di serial lainnya, bahwa Kirame Gold hanyalah bagian dari imajinasi Takamichi semata yang bahkan tidak benar adanya. Bahkan kemunculan Kirame Gold memang hanya sepintas saja tanpa pernah ada lagi di episode lain setelah itu. Sekian dari Tokuflex Indonesia. Jangan lupa tonton video-video Tokuflex lainnya, like, komen, dan juga share ke media sosial kamu. Akhir kata, salam Tokuflex Indonesia.